Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini kita bisa berkumpul di hari yang baik, hari Jumat, yang bisa bersilaturahmi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kesempatan hari ini, yang mana hari ini kita berada berkumpul dalam agenda diseminasi pembelajaran PJOK, yang mana pembelajaran ini nanti akan bersinggungan dengan beberapa mapel yang nanti akan saya jelaskan mapel apa saja dan seperti apa hubungannya. Ya. Ini juga nanti akan berbuah sebuah proyek yang akan peserta didik kita lakukan seperti itu. Ya. Untuk judul modulnya adalah pendidikan kebugaran jasmani di SMK Negeri 1 Kuningan. Ya. Kenapa saya mengambil background ini? Sebagai wujud bahwasanya kebugaran itu menjadi dasar utama pada sebuah kehidupan seperti itu. Ini saya waktu di lomba panahan tingkat Asia di Jogja minggu kemarin. Sedikit pengenalan saja. Ya. Berikutnya latar belakang pada modul ini adalah pendidikan kebugaran jasmani adalah salah satu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik yang direncanakan secara sistematis dengan tujuan sendiri untuk mengembangkan dan mempertajam individu baik itu dari segi fisik, kognitif maupun emosional. Jadi modul ini nanti akan mencakup beberapa hal, ya, tidak hanya keterampilan saja, tapi juga pengetahuannya, juga emosionalnya. Yang mana kita tahu sekarang PSE ya sedang digembor-gemborkan gitu. Pendidikan sosial emosional itu ternyata di PJS juga ada. Berikutnya, manfaat dari pendidikan kebugaran jasmani adalah pertumbuhan fisik. Yang pertama, pendekatan olahraga yang teratur membantu aspek fisik seperti kekuatan, daya tahan, kelenturan, dan koordinasi tubuh. Ya, ini saya garis bawahi pendekatan olahraga. Gitu. Kenapa ada pendekatan olahraga, bukan pembelajaran olahraga? Karena kalau pembelajaran itu harus ada tutornya. Ya, tutor tidak melaksanakan kegiatannya. Tapi ini adalah mereka langsung melakukan dengan kemampuan mereka sendiri. Gitu. Dengan tutor-tutor yang kita hanya sebagai fasilitator saja sebagai guru. Berikutnya, hal ini memiliki dampak besar pada menjaga kesehatan tubuh dan menghindari dari berbagai jenis penyakit. Pertumbuhan kognitifnya, pengetahuannya adalah memperkuat kinerja otak yang mencakup hal-hal seperti daya ingat, konsentrasi, dan belajar kemampuan. Seperti kita ketahui, ya, kalau kita sedang tidak enak badan, kita sedang greges, apalagi musim sekarang, kita sedang tidak konsen itu boro-boro untuk belajar, mengingat hal yang diucapkan saat itu pun kadang-kadang sudah lupa seperti itu. Ya, ini ada korelasinya. Berikutnya, latihan fisik juga, pertumbuhan emosi. Latihan fisik dapat mengurangi stres, kegelisahan, depresi. Ya, latihan fisik juga membantu dalam mengembangkan harga diri dan kepercayaan diri. Ya, ini seperti halnya kita yang sudah laksanakan tadi, kita sudah berolahraga bersama dengan SMK 2 pada kegiatan latih tanding bola voli. Ya, ketika main voli itu muka-mukanya muka-muka lucu semua gitu ya. Tapi di saat itulah hormon-hormon keluar, maka tingkat stresnya berkurang seperti itu. Jadi kita melepaskan stres, melepaskan emosi dari kebugaran ini juga bisa. Sekarang juga sedang tren yang namanya jogging, ya, jogging sedang tren, running seperti itu. Dasarnya cuma satu, ketahanan kardio respirasi saja dan melepaskan stres seperti itu. Terlihat murah, tapi ternyata wah gitu ya untuk lari itu. Berikutnya adalah pertumbuhan sosial. Olahraga memfasilitasi terlibat dalam hubungan antar manusia. Ya, nanti di sini siswa akan berkelompok untuk mengerjakan proyeknya. Seperti itu. Ini latar belakang yang saya ambil dari isu yang sedang tren, yaitu
cabang olahraga yang paling mudah yaitu lari. Berikutnya tentang kesehatan peserta didik kita yang beberapa minggu ini, beberapa ini grafik tidak masuk karena sakitnya lumayan naik seperti itu. Jadi saya tergerak untuk menjalankan hal ini. Seperti itu. Berikutnya tujuan proyek. Tujuan proyek yang saya targetkan ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, meliputi daya tahan kardiorespirasi, daya tahan otot, serta pengukuran hasilnya. Gitu. Jadi nanti si peserta didik itu tidak hanya melakukan, tapi mencatat ketercapaiannya itu dalam sebuah karya seperti itu. Lalu berikutnya memahami fakta, konsep, dan prosedur hasil evaluasi latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Itu sama halnya seperti yang tadi. Jadi tidak hanya melakukan, tidak hanya mengukur, tapi juga memahami peta konsepnya. Daya tahan itu seperti apa, kardiorespirasi itu apa, otot itu berapa jenis, bagaimana karakternya, bagaimana pelatihnya, itu nanti juga akan menjadi sebuah tujuan dari proyek ini. Yang terakhir, tujuannya adalah menerapkan dan membiasakan latihan kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kita ketahui bersama, anak-anak zaman sekarang itu lebih senang duduk manis dan mengangkat handphonenya dengan miring. Gitu, login ke game bisa berjam-jam bahkan seharian. Gitu. Akhirnya kebutuhan fisiknya untuk bergerak tidak tercapai sehingga cepat jatuh sakit. Seperti itu untuk tujuan proyeknya. Berikutnya, hasil karya yang akan disajikan oleh anak-anak, oleh peserta didik kita itu ada 2. Yang pertama program latihan, yang kedua adalah jurnal latihan kebugaran jasmani. Hasil karyanya berupa program latihan. Nanti masing-masing kelompok itu akan membuat sebuah program. Nanti itu kalau program itu turunnya dari mapel PJOK. Gitu. Membuat sebuah program latihan 1 minggu itu minimal 3 kali, ya, dan dilakukan secara rutin. Lalu berikutnya jurnal kegiatan latihan kebugaran jasmani. Jurnalnya isinya yaitu catatan-catatan ketika dia melakukan tugas gerak. Apakah itu nanti kelompoknya hanya dibagi di 2 kelompok materinya, kardiorespirasi dan daya tahan otot. Latihan kardio itu kan banyak, ada bersepeda, ada renang, ada jogging dan sebagainya. Terus latihan otot juga banyak, ada yang masuk ke gym dengan alat-alat, ada yang menggunakan badan sendiri. Nanti itu akan dicatat pada jurnal kegiatan. Seperti itu. Berikutnya adalah pertanyaan kunci. Nah, pertanyaan kunci ini menjadi sebuah patokan bagi kita para pengajar, pendidik, dan fasilitator, serta bagi peserta didik. Gitu. Bagaimana gaya hidup peserta didik setelah proyek pembelajaran ini dilaksanakan? Nah, nanti itu akan dijawab setelah kegiatan selesai. Lalu apa manfaat dari pembelajaran proyek ini? Nah, jadi nanti untuk bisa menjawab pertanyaan ini, siswa harus melalui proses tugasnya dulu, baru nanti bisa terjawab seperti itu. Nanti ini menjadi patokan dan akan menjadi acuan untuk pertanyaan-pertanyaan untuk tugas-tugas. Sampai sini Bapak Ibu, barangkali yang mau disampaikan, ditanyakan. Jadi untuk hasil karya sudah jelas. Nanti seperti apa hubungan antar mapelnya nanti kita akan bahas. Silakan. Boleh, enggak? Silakan. Ya mungkin dari Bu Yani yang sama-sama guru PJOK. Silakan. Untuk jurnalnya, Ya. harus seperti apa? Untuk jurnalnya harus seperti apa dan aplikasinya seperti apa? Oke. Baik, untuk jurnalnya nanti akan dibuatkan spreadsheet, ya, spreadsheet jadi online, ya, online. Nanti kita akan membagikan link dari tabel yang sudah kita buat. Cuman nanti jurnalnya itu berbentuk jurnal biasa, isinya nanti adalah menu latihan. Menu latihannya apa yang diambil sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak mungkin anak yang mempunyai masalah di sendi dia harus mengambil misalnya lari jarak jauh seperti itu.
Nanti itu akan berbeda-beda, nanti akan dicatatkan di jurnalnya. Lalu porsi latihannya dia berada di intensitas berapa persen? 80%, 60% atau denyut jantungnya nanti akan dicatat di situ. Gitu. Nanti aplikasinya seperti apa? Aplikasi jurnal ini nanti dia akan gunakan setiap kali dia latihan. Gitu. Jadi programnya sudah disusun, setiap latihan, setelah latihan ditulis. Hari ini denyut jantung saya sebelum melaksanakan latihan yang pertama 80 misalnya. Setelah melaksanakan latihan 120 misalnya. Oh, ternyata masih kurang, itu menjadi patokan nanti sebagai acuan dari presentasinya. Seperti itu untuk jurnal. Ya, ya boleh. Terkait kontrol ini seperti apa, Pak? Oke, untuk controlling, nah tadi jurnal itu sudah saya bagikan secara link ya, spreadsheet itu atau link Google Doc itu kan bisa tersimpan oleh yang punya akun dan bisa dibuka kapanpun dan bisa diisi oleh siapa saja. Nah, nanti untuk controllingnya guru akan melihat program latihannya dulu. Program latihannya akan dilaksanakan berapa kali dalam seminggu, gitu. Misalnya seminggunya 3 kali, hari apa aja, jam berapa. Nanti sekitar jam segitu guru atau pembimbing akan membuka jurnal latihannya. Seperti itu. Jadi ketahuan mana yang asal ngisi, mana yang tidak, seperti itu. Nah, nanti juga akan terlihat dari denyut jantungnya yang asal isi dan tidak itu akan berbeda. Gitu. Silakan ada lagi sampai sini. Cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Mari kita lanjutkan. Setelah pertanyaan kunci. Nah, hasil karya anak-anak atau peserta didik nanti ini tidak hanya dipresentasikan di depan kelas, tetapi juga mengupload hasil karya tadi berupa jurnal dan program latihan itu di akun sosial media mereka masing-masing menandakan atau menandai akun sekolah. Seperti itu. Fungsinya apa? Ketika semakin banyak yang lihat, maka publikasi dari hasil karya akan lebih luas. Dan nanti pada karyanya juga tidak akan dibatasi, apakah jurnal saja. Barangkali mau disampaikan dengan foto kegiatannya, video saat dia sedang workout, misalnya seperti itu boleh. Gitu, ya. Di sosial media masing-masing sekarang kan lagi ramai tuh TikTok. Barangkali lagi live TikTok dapat saweran kan lumayan, gitu ya buat sampingan jajan. Gitu. Itu untuk publikasi secara umum, ya secara massal ke semua kalangan masyarakat. Kenapa harus menandai akun sekolah? Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk mempublikasikan sekolah juga dan memperlihatkan bahwasanya kegiatan peserta didik di SMK 1 Kuningan itu produktif dan positif. Seperti itu. Berharap menjadi menjadi poin plus, pandangan plus dari masyarakat untuk sekolah kita. Lalu untuk di lingkungan internalnya nanti ini akan dipresentasikan, ya aktivitas olahraga yang sudah dilaksanakan akan dipresentasikan di depan kelas. Gitu. Nanti audiensnya siapa? Audiensnya adalah seluruh siswa yang akan terlibat. Seperti itu. Publikasi produknya. Ya. Lalu tipe proyeknya, nah tipe proyeknya di sini adalah kita tidak menentukan, misalnya kelompok kardio akan melaksanakan latihan sepeda, renang, dan lari. Udah 3, tapi tidak seperti itu. Mereka akan memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu. Yang punya pengek nggak mungkin ngambilnya lari 2,4 atau lari trailer gitu ya, tinggal tektokan lagi musim sekarang kan nggak mungkin seperti itu. Dia akan mengukur kemampuan sendiri. Apakah itu dengan jumping jack, apakah itu dengan skipping, atau mungkin dengan senam, aerobik barangkali seperti yang menyenangkan. Biasanya perempuan-perempuan pengen yang menyenangkan gitu ya. Bisa masuk ke sanggar senam, nanti program latihannya mengikuti senam aerobik selama 60 menit. Gitu. Dilaksanakan 3 kali sehari. Menunya itu udah cukup seperti itu. Karena itu yang disasarnya adalah daya tahan kardio respirasi. Artinya nanti dalam jurnal juga akan bervariasi si bentuk latihannya karena mereka memilih sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam satu kelompok pun akan beda-beda mungkin barangkali. Lalu berikutnya tantangan membuat karya. Nah, kenapa saya masukkan tantangan membuat karya di sini? Saya melihat berangkat dari kondisi peserta didik kita.
ketika diberi tugas itu kadang-kadang asal jadi gitu ya. Nah, jadi ketika nanti ditekankan proyek itu harus jelas, harus detail, nah itu akan menjadi sebuah tantangan bagi mereka sendiri. Jadi ya seperti apa? Kreativitasnya, konsistensinya, detailnya, seperti itu. Seperti apa nanti akan terlihat dari tipe proyek ini. Ya. Berikutnya, nah model pembelajaran. Dalam PEJAS ada beberapa model pembelajaran. Yang saya ambil adalah model pembelajaran kebugaran. Nanti peserta didik ini akan menggali terkait dengan kebugaran secara mandiri. Pendidikan kebugaran adalah suatu kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani untuk mencapai tujuan tertentu terkait peningkatan kebugaran jasmani peserta didik, yaitu dari pengertian secara umumnya. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana aktivitas fisik, pembelajaran, dan penilaian dilakukan dalam konteks pendidikan kebugaran. Nah, di sini tadi sudah mulai terbuka tentang bagaimana aktivitas fisiknya, pembelajarannya. Gitu. Jadi anak itu ketika lari, dia cuma lari aja. Dia tahu pengertian pace itu apa, ketinggian MDPL itu apa, heart rate-nya misalnya 90/100 itu artinya apa. Mereka harus belajar seperti itu. Dan bagaimana sih ngatur porsinya? Misalnya kita seminggunya mau setiap hari mau 6 hari misalnya 7 hari tanpa libur, itu kan nanti akan seperti apa? Nanti mereka akan dibekali dulu tentang aktivitas fisik dan pembelajaran. Serta penilaian yang dilakukan dalam konteks kebugaran ini adalah hasil produknya, tidak hanya secara fisik ya, atau yang dibuat, tetapi yang mereka alami dan hasil dari latihan yang mereka lakukan. Akan terlihat mana yang kebugarannya kurang baik, mana yang baik, mana yang excellent, itu akan terlihat. Jika mereka rutin dan sesuai porsinya, itu pasti akan maksudnya ke excellent. Ya, dengan kata lain, model pendidikan kebugaran adalah resep atau blueprint yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk merancang dan melaksanakan program kebugaran yang efektif. Model ini memberikan struktur dan arah yang jelas dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan kebugaran dapat tercapai secara optimal. Nah, ya. Dikatakan resep di sini. Resep itu tadi ada di bentuk latihannya. Nggak mungkin tadi yang dikatakan yang punya penyakit kardio dipaksakan latihan kardio dengan intensitas tinggi, kan nggak mungkin. Bukan sembuh, tapi ada sakit seperti itu. Terus yang daya tahan, yang punya varises, nggak mungkin angkat beratnya lebih dari yang semestinya seperti itu. Nah, nanti itu akan dibekali di pelajaran PJOK-nya seperti itu. Sehingga setelah melakukan kegiatan fisik ini, peserta didik dapat memperoleh manfaat positifnya yang tadi dibacakan di pendahuluan, bahwasanya kebugaran itu meningkat secara progresif. Demikian, ini adalah model pembelajaran. Lalu berikutnya, nah kita masuk kepada aset sekarang. Aset yang akan banyak terlibat di sini adalah aset manusia. Aset manusia ini terbagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama aset politik di manusia, berikutnya adalah aset sumber daya manusia sebagai guru, aset sumber daya manusia sebagai fasilitator, aset sumber daya manusia sebagai pelaku atau peserta didik. Aset yang akan terlibat yang pertama adalah kepala sekolah sebagai aset politik manusia. Di sini mengarah kepada penanggung jawab kegiatan, gitu. Karena bagaimanapun di kita tetap pucuk pimpinan kita adalah penanggung jawab dari semua kegiatan yang kita laksanakan di sini. Lalu berikutnya guru PJOK sebagai koordinator program. Gitu. Koordinator program yang artinya program ini dilaksanakan dan diarahkan langsung oleh guru PJOK. Gitu. Lalu berikutnya guru mapel. Aduh, mapel ya. Ejahannya Inggris ternyata. Guru mapel sebagai narasumber. Nah, nanti akan dijelaskan apa saja yang akan terlibatnya. Narasumber apa di sini? Narasumber sebagai sumber belajar anak-anak dalam menggali informasi lebih jauh. Kadang-kadang mereka di YouTube itu hanya tutorial saja, tidak mendalam gitu. Pembelajaran yang audiovisual dan interaksi langsung itu akan sangat berbeda hasilnya. Lalu
apakah pembelajaran berbasis proyek ini termasuk intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau P5? Nah, di sini sebetulnya kegiatan ini karena bersinggungan dengan mapel lain, ini bisa termasuk kepada P5 dengan tema tertentu. Gitu. Karena yang saya pahami P5 itu adalah kolaborasi dari berbagai mapel untuk menjalankan atau untuk menuju hasil atau menuju tujuan pembelajaran dari tema-tema yang ada. Gitu. Ini masuk ke dalam P5 karena dilakukan di jam pembelajaran PJOK ataupun di luar jam pelajaran PJOK. Karena P5 sendiri tidak hanya dikerjakan dalam waktu jam sekolah, gitu. Bisa di luar jam sekolah pun bisa dilaksanakan. Seperti itu. Berikutnya, nah kita akan lebih rinci lagi dalam proyek ini, ya. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif atau menjadi koordinator adalah mata pelajaran PJOK. Yang jelas PJOK di sini adalah sebagai perancang program, ya, pelaksana program. Gitu. Tapi PJOK tidak bisa sendiri. Gitu. Nah di sini mata pelajaran yang terlibat. Di sini saya melibatkan 3 mapel. Gitu. Kenapa saya mengundang bapak dan ibu guru pengajar TIK, IPAS, kesenian? Karena memang akan berimbas. Guru TIK akan menjadi pembimbing pada teknologinya. Itu teknologi. Seperti sekarang teknologi kan banyak, ada smartwatch ya yang ada banyak menunya gitu, yang heart rate-nya bisa kebaca, bahkan kalorinya pun bisa kebaca, luar biasa sekali gitu. Terus aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di handphone seperti Strava, terus yang buat lari itu ada lagi selain Strava itu yang bisa digunakan. Lalu bagaimana cara penghitungan denyut jantung yang akurat, itu aplikasinya apa? Itu nanti akan dibimbing oleh guru TIK. Gitu. Ya, guru TIK kan pasti lebih paham mungkin ya dengan software-software seperti itu. Gitu. Bahkan mungkin ketika anak-anaknya yang rajin menggunakan alat ekstra, gitu, pendeteksi denyut jantung, pendeteksi kalori yang langsung nempel di badan. Lalu berikutnya guru IPAS. Guru IPAS ini akan memperdalam tentang materi kardiorespirasi dan otot. Nah ini nanti peserta didik akan menghubungi bapak ibu guru pengampu pelajaran IPAS untuk berkoordinasi terkait dengan kardiorespirasi dan otot. Nanti mungkin mereka bertanya, kardiorespirasi itu apa sih? Gitu. Bagaimana sih cara kerjanya organ tubuh yang yang terkorelasi atau yang bekerja apa aja sih gitu. Ini guru IPAS pasti akan sangat paham seperti itu ya. Terus otot kan di IPAS diajarin ya jenis otot turing dan sebagainya, karakter seperti apa, lalu bagaimana cara Pak kalau misalnya push up otot mana sih yang bekerja gitu. Itu tidak hanya ke guru PJOK yang bertanya, tapi ke guru IPAS juga. Gitu. Apalagi kita di di budidaya ya, atau di ini pasti terkait struktur organisasi atau struktur organigram tubuh makhluk hidup itu pasti diajarkan. Seperti itu di sini ada. Lalu berikutnya kesenian. Kenapa kesenian dilibatkan? Nah, di sini kesenian dilibatkan sebagai narasumber juga bagi peserta didik yang barangkali dia lebih tertarik dengan yang berirama gitu, seperti senam aerobik. Atau senam aerobik bosan barangkali dengan tari-tari daerah yang memang bisa nyangkut ke kardiorespirasi dan daya tahan otot gitu. Seperti contoh misalnya tari Papua, itu kan melihatnya juga capek ya, kakinya nggak bisa diem gitu. Terus tari-tari dari Batam misalnya atau dari Bali itu kan sangat-sangat nyambung nih ke otot nih. Gitu. Atau misalnya senam irama, bagaimana sih menyatukan gerak dengan irama lagu gitu. Nanti ini bisa berkoordinasi atau bisa dibimbing oleh guru kesenian. Seperti itu barangkali 3 mapel ini yang saya libatkan. Karena yang saya beranggapan 3 mapel ini adalah mapel-mapel yang sangat dekat dan erat kaitannya itu dengan proyek yang sekarang. Terus peran yang terlibat, nah guru kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan dan pelindung dari proyek ini dari sudah disinggung. Berikutnya guru mapel sebagai narasumber yang tadi sudah disinggung juga. Terus berikutnya tadi aset manusia sebagai pelaku proyek, yaitu adalah peserta didik. Oke. Untuk lokasinya berada di lingkungan SMK Negeri 1 Kuningan. Di sekolah kita yang notabene sekolah kita sebetulnya jalan keliling 1 putaran aja sekolah udah lumayan capek gitu ya. Nanti anak-anak mungkin bisa memanfaatkan kontur sekolah yang
seperti ini. Itu berikutnya selain di sekolah bisa juga dilaksanakan di lingkungan rumah, jadi di halaman rumah, kebun atau di tempat gym. Terus bagaimana peserta didik? Perlu dijelaskan, sudah dijelaskan tadi berupa jurnal dan program mingguan. Nah, teknologi yang digunakan, kenapa saya tadi menggunakan link? Ya karena di sini mereka akan menggunakan gadget untuk mengisinya, baik itu bisa laptop ataupun handphone. Sekarang udah smartphone sudah sangat canggih, ya. Jadi bisa input langsung di handphone, nggak usah buka-buka laptop. Lalu berikutnya aplikasi kebugaran. Nah, aplikasi-aplikasi ini sangat banyak. Selain Strava, ada juga program latihan. Bapak Ibu juga bisa mencari, mungkin Bu Teika sudah paham. Program latihan otot misalnya. Ada aplikasi latihan otot. Dia bikinkan program. Gerakannya apa saja dia juga bikinkan. Jadi kita tinggal ikuti saja. Ya, itu bisa diaplikasikan seperti itu. Ya. Jadi itu dari teknologinya nanti akan sangat berhubungan erat dengan TIK, dengan kemampuan TIK. Berikutnya, nah untuk satuan pendidikan itu satuan pendidikan di SMK Negeri 1 Kuningan, lalu kelasnya peserta didik mana yang akan dilibatkan, yaitu di kelas 10. Karena kelas 10 kita baru menggunakan P5 ya, jadi saya mengambil kelas 10 saja. Temanya adalah tema proyek ini adalah kebugaran sebagai kebugaran tujuan utama berolahraga. Topiknya adalah merancang dan melaksanakan latihan kebugaran jasmani. Ya, baik itu daya tahan kardiorespirasi dan daya tahan otot. Topik dari proyek ini. Lalu berapa lama kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 minggu. Gitu. Jadi nanti pada saat bisa berjalan saat ujian atau saat nanti ada pekan olahraga terkelas dari kita, bahkan 1 minggu dalam libur pun itu nanti bisa dilaksanakan. Dilaksanakan selama 3 minggu. Ya. Lalu, nah ini yang tidak kalah penting pula nyangkut ke P5. Untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah yang dikembangkan di fase E adalah kemandirian dan gotong royong. Ditunjukkan dari mulai proses pembelajaran sampai dengan ke kombinasi aktivitas latihan kebugaran. Itu dari gotong royong dan mandiri. Gotong royongnya di mana? Gotong royong dalam membuat programnya. Gitu. Lalu mandirinya di mana? Mandirinya ketika melaksanakan programnya. Gitu. Jadi programnya bisa dibentuk bareng-bareng, tapi pada saat pelaksanaannya itu masing-masing seperti itu. Lalu sub elemen dari P5 adalah sehat jiwa dan sehat raga. Gitu. Ini ada di tema bangunlah jiwa raga. Gitu. Itu bisa sangat masuk sekali di situ. Tadi tujuan proyek, sekarang ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah menerapkan kesadaran pada peserta didik. Pentingnya daya tahan kardiorespirasi dan daya tahan otot yang dilatih secara rutin untuk kesehatan tubuh. Gitu. Karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat wajib dimiliki oleh setiap insan manusia. Seperti itu. Pembagian peran tadi sudah dijelaskan kepala sekolah sebagai pengarah dan penanggung jawab. Guru PJOK sebagai penunjuk program dan guru apa sebagai narasumber. Lalu aset yang digunakan tadi ada aset politik, aset manusia, aset lingkungan, aset fisik dan aset finansial. Kenapa aset finansial ini saya masukkan? Karena nanti akan berimbas kalau dengan program P5 itu banyak ya yang akan terlibat nantinya. Seperti itu. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Bapak dan Ibu. Sudah cukup jelas? Jelas. Kalau jelas, nah ini adalah kegiatan intinya. Ya, kegiatan intinya alur pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh peserta didik kita. Tujuan utamanya adalah presentasi. Ya, tadi sudah disinggung presentasinya akan seperti apa, gitu ya. Presentasi yang tadi ya karyanya, terus diskusi kelas tentang tantangan yang dihadapi yang akan mereka pelajari selama proyek ini. Ya. Peluncuran proyek, nah pengenalan dan perencanaan proyek, pembentukan kelompok, penjelasan tugas, dan penentuan tujuan proyek atau tujuan dari proyek ini untuk menerapkan budaya hidup sehat dan dengan latihan kebugaran. Ya, ini adalah tujuan utama dari proyek ini. Ya, berikutnya pengumpulan informasi. Jadi nanti pada saat peluncuran proyek, siswa akan
dipahamkan dulu, dikasih bekal materinya dulu seperti apa menyusun programnya, seperti apa menyusun menu-menu latihannya seperti itu. Lalu berikutnya setelah diberi materi seperti itu, akan ada berikutnya proses pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini ya banyak bisa dengan baca artikel di Google atau video ya. Dan yang paling utama adalah wawancara. Nah, wawancara bisa dengan guru mapel tadi atau instruktur olahraga. Barangkali tetangganya ternyata instruktur dari senam aerobik misalnya. Atau nanti tetangga Bu Yani bisa ke Bu Yani sebagai instruktur aerobik, itu bisa ngobrol, itu bisa mengumpul informasi yang banyak. Terus internet sebagai sumber tambahan informasi. Jelas internet segala macam itu pasti ada seperti itu. Ya. Nah di sini pengembangan umpan balik agak panjang. Ya. Pembuatan rencana olahraga nanti setiap kelompok merencanakan kegiatan olahraga selama 3 minggu selama waktu yang ditentukan. Ya. Terus mengukur intensitas latihan yang sesuai dengan kemampuan diri. Nah ini yang paling sangat penting. Ini yang sangat penting. Karena sebagaimana kita ketahui di kurma itu berkembang sesuai dengan kodratnya, gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan diri diukur, saya mampunya seberapa, kalau mampunya segini berarti menu latihannya harus apa, seperti itu. Lalu menentukan jenis latihan yang dilaksanakan. Nah, ketika sudah terukur kemampuannya, misalnya saya larinya cuma buat 1,6 kilo misalnya, atau mengangkat beban hanya selama 2 menit misalnya. Latihan apa yang cocok dilaksanakan oleh dia? Itu akan dia pilih sendiri. Berikutnya mencatat setiap kegiatan dalam jurnal, ya. Lalu pelaksanaan program melaksanakan olahraga yang telah mereka rencanakan. Ya di program selama 3 minggu itu ya apakah seminggu 4 hari, seminggu 3 hari, satu sesinya itu mungkin 2 jam, 1 jam setengah, itu tergantung dari kemampuannya. Gitu, ya. Lalu siswa monitor perkembangan kesehatan mereka dari mulai detak jantung dan daya tahan. Biasanya kalau yang awal-awal itu detak jantungnya melonjak sangat tinggi. Gitu. Seperti kita tadi yang jarang main poli tiba-tiba dipaksa main poli 3 set berdebar keringetan banyak gitu. Tapi ketika rutin selama 3 kali seminggu itu akan ada perubahan. Sejauh mana perubahannya tergantung dari merekanya mau mencapai tidak mau susah nggak untuk mencapai target dari masing-masingnya seperti itu barangkali. Nah yang terakhir adalah tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh siswa. Di sini saya menyoroti 3 hal. Yang pertama pemahaman siswa terhadap penerapan prinsip latihan. Ini karena materinya baru akan diberikan, maka ini akan sangat riskan untuk dilaksanakan. Ini PR kami sebagai guru PJOK untuk memberikan controlling dan pengertian. Gitu. Sebelum mereka melaksanakan, kita harus validasi dulu programnya cocok atau tidak. Seperti itu. Berikutnya, penggunaan aplikasi dalam olahraga dan melaksanakan latihan. Nah ini di siswa kita itu mereka tahunya handphone untuk WA-an, untuk sosmedan dan main game. Dan kadang-kadang di email pun mereka keder, belum bisa seperti itu ya. Jadi kenapa saya menggunakan aplikasi dalam tugas ini? Biar mereka melek teknologi. Bahwasanya HP itu bukan hanya untuk main saja, tapi juga untuk belajar dan bekerja. Yang terakhir adalah konsistensi dalam melaksanakan latihan. Nah ini yang akan sangat sulit. Ketika sudah merasakan capek, yang kedua kalinya, udah capek lah. So iya di awal-awal akan membuat ini ketika melaksanakan sekali repot, keduanya ogah. Nah ini tantangan yang mungkin akan dirasakan sangat nyata. Nanti ini tugas bagi para mereka sendiri dan kita semua selaku pembimbingnya. Seperti itu barangkali untuk pemaparan program proyek yang akan kita laksanakan ke depan barangkali. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau masukan untuk programnya ini, mangga. Dan mohon dengan ikhlas ya kepada guru TK, guru kesenian dan guru IPAS untuk membantu program PJOK ini. Jadi kalau ya, kalau di IPAS kelas 4 ya. Ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, Bapak boleh. Izin bertanya Pak. Boleh. Saya akan menanyakan terkait efektivitas terhadap program yang akan Bapak laksanakan itu seperti apa? Soalnya kan seperti yang kita tahu bahwa untuk handphone kan siswa itu hanya tahu
untuk WhatsApp dan game. Betul. Itu. Jadi efektifnya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Nah, pertanyaan yang membuat saya tidak bisa tidur sebetulnya Pak ya. Efektivitas dari penggunaan gadget terhadap proyek ini, gitu ya. Kalau kita lihat dari segi positifnya, efektivitasnya adalah kontrol ini mudah dilaksanakan, hasil perekaman tidak akan hilang, gitu. Jadi mungkin handphonenya hilang, gitu ya, karena anak-anak lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone untuk zaman sekarang, gitu ya. Jadi insya Allah efektivitasnya di atas 80% untuk pencatatan, untuk pelaksanaan seperti itu. Semoga anak-anak kita mampu dan bisa ini nanti akan dibimbing oleh guru TK dan mohon bantuannya kepada guru TK untuk bisa membimbingnya, gitu ya, dikenalkan aplikasinya apa aja dan barangkali nanti ada anak-anak yang Pak ada aplikasi untuk ini enggak latihan daya tahan otot misalnya, ada di Play Store sebetulnya kalau mau cari itu ada dan gratis seperti itu. Terima kasih Bapak untuk ininya dan contohnya nanti mungkin barangkali akan bertumpu pada pembimbing seperti itu. Ada lagi? Silakan. Cukup ya. Baik, kalau misalnya tidak ada yang disampaikan lagi, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, Mapel TIK, Mapel Kesenian, dan Mapel IPAS yang mau direpotkan dalam menjalankan proyek kita ini. Begitu. Terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya mutlak milik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.